Sahabat dan kerabat MDS, kali ini saya akan bicara mengenai paradigma baru di dalam KUHP yang baru. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa KUHP yang baru sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan ini akan berlaku tahun 2026, jadi 2023, 24, 25, 26. Ada 3 tahun masa transisi dan sosialisasi supaya KUHP ini boleh memenuhi syarat untuk diberlakukan dan bisa diketahui, karena bagaimanapun juga KUHP itu adalah salah satu undang-undang yang paling banyak menyentuh hajat hidup orang banyak. Paling banyak menyentuh lapisan masyarakat, mulai dari maling kelas kecil sampai maling kelas berat, ya, kejahatan yang ringan sampai kejahatan berat itu diatur dalam KUHP, sehingga dibutuhkan waktu yang cukup agar sarana dan prasarana, agar penegakan hukumnya, APH-nya bisa siap betul-betul untuk melaksanakan KUHP yang baru. Saya sedikit mereview mengenai sejarah perjalanan KUHP di negara kita. KUHP di negeri Belanda itu disahkan tahun 1881. Itu sudah cukup lama, ya. Dan diberlakukan pada tahun 1886 dengan nama Wetboek van Strafrecht Nederland. Jadi KUHP negeri Belanda. Untuk KUHP di wilayah jajahan Belanda atau di negara kita yang merupakan bekas kolonialisasi Belanda itu disahkan tahun 1915 dan diberlakukan tahun 1918. Jadi 3 tahun juga, 16 juga 18. Selalu ada jeda waktu 3 tahun, ya. Disebut dengan KUHP untuk wilayah jajahan Belanda atau Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie, ya. Kemudian berkembang lagi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 yang sekarang masih berlaku. Pada saat video ini dibuat, video ini saya buat tahun 2024. Dan pada saat video ini dibuat, undang-undang yang lama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 masih berlaku, atau Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie. Nah, KUHP baru saya sudah melalui proses yang panjang dari kajian dan ikhtiar, ya, kita semua, para akademisi, para praktisi, pemerintah, DPR, semua yang merasa bahwa KUHP memang harus diperbaharui. Akhirnya disahkan pada tahun 2023 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Apa yang baru di dalam KUHP kita? Jadi ada paradigma yang cukup baru dan modern dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, di mana KUHP baru menggunakan paradigma hukum pidana modern, ya, yakni mewujudkan keadilan yang bersifat korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Mengubah pandangan lama dalam KUHP produk kolonial yang bersifat retributif berdasarkan pada teori pembalasan, ya, atau lex talionis yang menghasilkan masyarakat yang punitif. Penerapan delik berpedoman pada azas hukum pidana dalam buku 1 KUHP baru. Pedoman untuk menjalankan delik pidana yang terdapat dalam buku 2. Jadi ada dibagi dalam 2 bagian besar, ya, yaitu buku 1 yaitu untuk berpedoman untuk menjalankan delik pidana yang terdapat dalam buku 2. Jadi pedoman menjalankan delik pidana itu di buku 1. Delik pidananya di buku 2. Kan begitu. Penerapan penting di dalam buku 1, saya ringkas saja. Bila Anda merasa ada hal-hal yang perlu ditanyakan, yang kurang jelas, atau ada yang perlu dikonsultasikan,
silakan hubungi kami di nomor 0812 844 2201 untuk berkonsultasi lebih lanjut mengenai permasalahan hukum atau hal-hal yang terkait dengan materi yang sekarang saya bahas ya. Beberapa prinsip penting di dalam buku 1 itu pasal 51 misalnya, tujuan pemidanaan tidak sekadar penindakan tetapi juga pencegahan. Itu di dalam pasal 51. Kemudian masih dalam pasal 51, pemidanaan untuk memasyarakatkan kembali terpidana dan membangun rasa penyesalan diri. Kemudian pemidanaan harus mampu menyelesaikan konflik, menciptakan keseimbangan dan rasa aman. Dan yang terakhir, pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia dan tetap memperhatikan kemanusiaan itu sendiri. Ini ada di dalam pasal 52 dan pasal 54. Nah, apa saja jenis-jenis pidana di dalam KUHP yang baru? Di dalam KUHP yang baru ada 3 jenis pidana. Yang pertama, pidana pokok. Pidana pokok itu terdiri dari pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Jadi dalam KUHP yang baru ini nanti akan ada kerja sosial. Ya, ini hal yang cukup baru di dalam paradigma hukum pidana kita. Yang berikutnya, pidana tambahan. Pidana tambahan adalah pencabutan hak tertentu. Kemudian perampasan barang tertentu atau tagihan kepada si pembuat kejahatan. Kemudian pengumuman putusan hakim, kemudian pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan yang terakhir pemenuhan kewajiban adat setempat. Jadi KUHP yang baru rupanya mengakomodir ya atau memberikan ruang untuk pidana adat atau kewajiban adat sesuai dengan tempat tindak pidana itu dilakukan. Yang berikutnya adalah pidana khusus. Jadi jenis pidana itu dalam KUHP baru itu ada 3. Pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana khusus. Pidana khusus adalah pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Kemudian berikutnya dapat dijatuhkan dengan percobaan 10 tahun. Nah, memang ada beberapa isu krusial yang tercatat di dalam KUHP yang baru. Yaitu beberapa hal yang saya catat. Yang pertama mengenai living law, kemudian makar, kemudian pidana mati, perzinahan, kohabitasi, obstruction of justice atau penghalangan penyidikan atau penghalangan untuk penegakan hukum, kemudian tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan, kemudian penyiksaan, kemudian penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden, kemudian penghinaan pemerintah dan lembaga negara, serta yang terakhir penyelenggaraan pawai, unjuk rasa, dan demonstrasi. Ini isu-isu krusial pada saat KUHP ini dibahas yang cukup memakan energi dan menyita waktu. Ya, saya ingat ketika saya masih kuliah pun draft RUU KUHP ini sudah bergulir. Seorang dosen saya waktu itu menjadi tim ahli untuk merumuskan ini. Kurang lebih saya sudah lulus S1 itu sekitar ya ada 15 tahun yang lalu mungkin ya. Sudah ada. Jadi isu-isu krusial ini yang memang memakan waktu dan energi, tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa akhirnya KUHP yang baru dapat diketok ya dan akan berlaku tahun 2026. Apa itu isu-isu yang tadi saya sebutkan? Ya, kita yang pertama dulu mengenai living law. Living law itu ada dalam pasal 2, yaitu ayat 1 atau living law itu hukum yang hidup di dalam masyarakat. Pasal 2 ayat 1, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat, yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana
walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini. Jadi KUHP baru ini memungkinkan ya adanya tindak pidana yang walaupun tidak diatur tapi tetap dapat dihukum karena adanya aturan atau karena adanya hukum yang berlaku di dalam masyarakat itu yang sudah berlaku turun-temurun atau living law. Kemudian hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat atau bangsa-bangsa di dunia. Yang ketiga, ketentuan mengenai tata cara dan kinerja penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur di dalam peraturan pemerintah. Nah, berikutnya mengenai makar. Nah, ini rame nih ya, rekan-rekan sekalian. Ini pasal yang cukup debatable ya, cukup kontroversial, tapi akhirnya kita bersyukur karena akhirnya bisa dirumuskan di dalam undang-undang KUHP yang baru. Makar di dalam KUHP yang baru diatur dalam pasal 160. Di situ didefinisikan makar adalah niat untuk melakukan serangan yang diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut. Jadi ada persiapan yang nyata untuk melakukan makar. Kemudian pasal 192, setiap orang yang melakukan makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia jatuh kepada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Itu sekilas mengenai makar. Kemudian pidana mati itu diatur dalam pasal 100. Ya, ada kurang lebih 6 ayat ya dalam pasal 100 itu, di mana hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan. Jadi diperhatikan, dilihat walaupun dijatuhkan pidana mati ada masa percobaan pidana mati. Apa yang dilihat selama 10 tahun? A. Rasa penyesalan atau apakah ada harapan untuk memperbaiki perbuatannya. Kemudian diberikan kesempatan untuk menimbang kembali peran terdakwa dalam tindak pidana. Nah, itu ada dalam pasal 100. Saya tidak ingin membaca atau menerangkan secara detail di dalam video ini, tapi Anda bisa meminta saran, meminta materi yang bisa saya kirimkan kepada Anda atau dalam deskripsi video ini, atau Anda bisa menghubungi kami di nomor 0812 844 2201. Kemudian yang berikutnya mengenai perzinahan. Ini isu-isu krusial ya, rekan-rekan sekalian. Pasal 411. Ini cukup menarik nih. Ya. Ayat 1, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Yang kedua, terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istri dari orang yang terikat perkawinan, orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Jadi, kalau dalam KUHP yang lama, yang sekarang masih berlaku ketika video ini dibuat, perzinahan itu hanya berlaku untuk orang yang sudah menikah. Jadi salah satunya minimal harus menikah. Misalnya si A dan si B melakukan hubungan di luar status sebagai suami istri, maka perzinahan hanya boleh terjadi jika salah satu dari mereka sudah menikah. Kalau si A dan si B sama-sama belum menikah, nah ini belum bisa dikenakan pasal perzinahan. Itu KUHP yang lama. Tapi di KUHP yang baru ini, ya, walaupun belum terikat pernikahan, orang tua bagi anaknya yang melakukan hubungan di luar suami istri bisa melaporkan tindakan perzinahan tersebut. Kemudian kohabitasi.
Kohabitasi adalah hidup bersama. Nah, ini banyak ya, mungkin sampai detik ini masih menjadi kontroversi ya, karena masih banyak yang mempertanyakan kepada saya ya, kumpul ya, ini bahasa keren dari kumpul kebo ya. Saya nggak tahu kenapa bisa keluar istilah kumpul kebo, kenapa nggak kumpul sapi gitu ya, atau kumpul kambing. Tapi kohabitasi ini diatur dalam 412. Jadi setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda sebanyak kategori 2. Nah, ini cukup menarik ya. Kemudian obstruction of justice atau penghalangan proses penegakan hukum atau proses peradilan diatur dalam pasal 278 KUH P yang baru. Kemudian ada juga tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan. Pasal 300. Setiap orang di muka umum yang melakukan perbuatan bersifat permusuhan terhadap agama tertentu, kebencian terhadap agama tertentu, menghasut untuk melakukan kekerasan terhadap agama tertentu, dipidana dengan pidana penjara 3 tahun atau denda paling banyak kategori 4. Ini memang nanti dalam penegakannya mudah-mudahan ini akan objektif. Dan kita berharap ada peraturan pemerintah yang merupakan turunan dari KUHP yang baru, sehingga prosesnya betul-betul fair ya, tidak digunakan untuk mengkriminalisasi atau menyerang kelompok tertentu ketika kelompok itu menyerang suatu agama tertentu. Ini harus hati-hati ya pemerintah untuk merumuskan ini. Kemudian penyiksaan itu juga menjadi isu krusial dan itu diatur dalam pasal 529 dan 530 KUHP. Nah, saya sampaikan saja salah satu pasal 529. Pejabat yang dalam perkara pidana memaksa seseorang untuk mengaku atau memberi keterangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jadi kalau ada penyiksaan yang dilakukan oleh APH, penangkapan tidak sah, kemudian ditindaklanjuti dengan penyiksaan supaya orang membuat pengakuan, itu dalam pasal 529 ada pidananya. Berikutnya soal penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Nah, ini menarik nih. Menarik karena teman-teman mahasiswa, para aktivis ini pasti tidak senang dengan pasal ini ya. Nanti antara kritik dan menyerangan harkat dan martabat itu nanti harus betul-betul diatur secara serius. Jangan sampai ada personal interest ya. Ada like and dislike sehingga kritik bisa dimasukkan atau dikerdilkan atau dikendalikan ya oleh orang-orang tertentu untuk tujuan tertentu menggunakan pasal ini nanti oleh rezim ya, pasal 218 dan pasal 220. Saya tidak ingin membahas secara lebih detail. Bila Anda menginginkan konsultasi atau materi-materi dapat saya kirimkan atau Anda buka dalam link deskripsi video ini. Kemudian ada juga penghinaan pemerintah dan lembaga negara. Pasal 240, pasal 241. Kemudian ada penyelenggaraan pawai, unjuk rasa dan demonstrasi. Jadi undang-undang demonstrasi, kalau saya nggak salah undang-undang tahun 2000 atau tahun 99 itu ya, itu juga dituangkan, diadop di dalam KUHP yang baru, yaitu pasal 256 ya. Kemudian hal-hal yang menurut saya perlu untuk menjadi perhatian kita bersama, setiap pihak tak terkecuali rekan-rekan, sahabat dan kerabat MDS yang menonton video ini. KUHP ini merupakan kebutuhan dan merupakan mahakarya hukum
yang sekali lagi bisa membuktikan kemandirian sistem hukum nasional kita. Oleh karena itu, saya berharap bahwa yang pertama, kita semua akan berpartisipasi dalam sosialisasi dan penguatan pemahaman terkait penerapan KUHP dengan paradigma baru di kalangan APH, akademisi, advokat, dan masyarakat sipil. Yang kedua, mari kita semua mengawasi dan mengawal pembentukan 6 peraturan pelaksanaan KUHP dan pedoman-pedoman terkait. Jadi akan ada kurang lebih 6 peraturan pemerintah atau apapun lah nanti peraturan di bawah KUHP ini yang harus kita kawal juga. Kemudian yang keempat, mendorong dan mengawal proses persiapan transisi dan pembentukan sistem kodifikasi untuk menunjang penerapan KUHP. Dan yang terakhir adalah mendorong dan berpartisipasi dalam upaya pengarus utamaan hak asasi manusia serta penerapan restoratif justice dalam sistem peradilan pidana kita untuk mendorong terciptanya budaya APH, aparat penegak hukum, sebagai penegak keadilan dan masyarakat yang tidak punitif. Bukan masyarakat purba, tapi masyarakat modern yang semakin menyadari bahwa teori pembalasan tidak lagi relevan dengan hukum pidana. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatian kita semua. Sampai jumpa di materi saya yang berikutnya. Jaga kesehatan, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di materi-materi MDS berikutnya. Terima kasih.